pebisnis misalnya kumpul, pelajari bagaimana tuntunan bisnis Nabi SAW. Itu ketika diajarkan oleh Nabi, tidak ada satupun di antara mereka kecuali sukses dalam semua aktivitas bisnis. Silahkan cek. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai sekarang masih punya aset di Bank Saudi. Temannya Abdurrahman bin Auf dari modal pakaian saja dilatih dengan manhaj Nabi, itu sampai menghasilkan aset luar biasa. Dia tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih tahajud. Nggak usah ditanya yang fardu, kalau salatnya pasti di masjid. Antum sibuk apa sih? Perhatikan ya, pola pengajaran Rasulullah SAW. Begitu diajarkan pada para sahabat, sampaikan manhajnya, sampaikan lagi. Saya persingkat saja. Para ulama kemudian, generasi sebelum yang menghafal. Setelah itu mulai mentadwinkan, mengkodifikasi, mengumpulkan. Ajaran-ajaran Nabi ini mulai dikumpulkan oleh para ulama. Saya beri contoh cepat misalnya, contoh cepat. Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad ya. Saya ulangi, nama aslinya Muhammad, ini bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada non-Arab datang ke Arab, umumnya walau tidak semuanya, itu memperkenalkan nama tempat, bukan diri. Ya, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya atau huruf sebelum akhir, di harakati kasrahi. Ingin mengatakan bahwa saya dari Bukhara, maksudnya Islam sudah sampai ke Bukhara, buktinya saya masuk Islam. Ya, nanti keluarga kita akan datang ke Timur Tengah. Ya, Imam An-Nawawi dari Banten mengatakan saya anak Al-Bantani. Saya Abdul Somad dari Palembang, saya Abdul Somad Al-Palembangi. Kemudian nanti ada yang dari Minangkabau, saya Ahmad Khatib, saya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada yang dari Padang, ahli hadis Musnid Ad-Dunya, saya Ahmad Yasin Al-Padangi. Ya, itu sah. Baik. Teman-teman namanya Doni, saya kan dari Sisinga Mangaraja ke Makkah. Alhamdulillah, anak Doni Sisinga Mangarajai deh. Imam Al-Bukhari misal belajar dari para ulama, dan itu jangan Anda kira punya fasilitas seperti Anda sekarang. Jalan kaki itu. Dari Bukhara, ya, dari Bukhara, Uzbekistan. Beliau datang ke Irak, kemudian datang ke Madinah, di Makkah, nulis Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun tuh. Sebagian ditulis di Makkah, ya sebagian ditulis di Masjid Nabi. Itu Masya Allah, belajar. Secara singkat mau saya sampaikan, pelajarannya kemudian dihimpun dalam satu buku, satu kitab yang disebut dengan kitab hadis itu. Apa kitabnya Imam Al-Bukhari? Sahih? Bukan Sahih Al-Bukhari. Nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ayo ulangi. Nah, karena terlampau panjang suka disingkat ya. Paling singkat ambil sebagian kalimatnya as-sahih, lekatkan pada penulisnya Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan panjang kitab ini? Sebetulnya setiap kitab yang ditulis oleh para ulama ada makna di dalamnya. Jadi kalau antum kajian kitab jangan langsung ke isinya, bahas dulu judulnya. Bulughul Maram apa maksudnya? Syarahnya Subulus Salam. Al-Jami', kitab saya ini menghimpun ajaran yang luas dari Nabi. Babnya banyak, ada 97 bab. As-Sahih, isinya semua sahih. Al-Musnad, tersambung sampai ke Nabi sumbernya. Al-Mukhtasar, isinya tidak bertele-tele, ya, ringkas, padat, hadis semua. Yang paling penting, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berisi himpunan semua aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau rangkum. Aktivitas Nabi. Di kitab saya ini 97 bab, setiap bab nanti ada hadis-hadis. Bab pertama Kitabul Iman 57 hadis. Nanti ada bab macam-macam lagi sampai ke akhirnya. Ini semuanya berasal dari aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi, dan sunnah-sunnah beliau, wa ayyamihi, dan aktivitas kesehariannya. Dikata Imam Al-Bukhari, saya telah menghimpun dari generasi sebelum saya sampai sebelum saya keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar dari petunjuknya. Nah, dari sini yang paling menarik, bagaimana para ulama dulu belajar seperti para sahabat belajar dari Nabi. Ternyata Masya Allah, mereka mempelajari dari Nabi, tidak semua masih dipelajari. Yang dipelajari itu satu, yang pokok-pokok sebagai seorang muslim mesti kita paham. Bisa tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, yang dasar-dasar, mutlak paham kita. Mutlak. Tapi selebihnya adalah hal yang terkait dengan profesi kita masing-masing. Itu yang paling penting. Makanya pedagang-pedagang di masa Nabi, para pengusaha belajar kemudian hadis-hadis tentang usaha. Dihimpun oleh para ulama setelahnya. Imam Al-Bukhari bikin bab kitabut tijarah, bab tentang bisnis, tuntunan bisnis dari Nabi SAW. Ada pembahasan tentang rumah tangga, ada pembahasan tentang ibadah. Masya Allah, bahkan ada 156 candanya Nabi SAW.
Nah, yang paling penting bagi Anda, ini yang paling penting. Manhaj yang dulu diterapkan, setiap pebisnis misalnya kumpul, pelajari bagaimana tuntunan bisnis Nabi SAW. Seperti Nabi mengajarkan Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Itu ketika diajarkan oleh Nabi, tidak ada satupun di antara mereka kecuali sukses dalam semua aktivitas bisnis. Sukses. Silahkan cek, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sampai sekarang masih punya aset di Bank Saudi. Ya, beliau pernah bebaskan satu sumur dari kekuasaan Yahudi, setiap mau diminum, bayar. Kata Uthman, saya beli. Mulanya setengahnya, kemudian setelahnya. Kebun di sampingnya dibeli. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Sampai sekarang lokasinya masih ada. Mau dibuat jadi area kemudian perniagaan, ya, tempat tinggal. Saya terakhir kemarin ke sana sempat melihat juga. Itu Masya Allah. Asetnya disimpan di bank atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia, dijamin masuk surga, menikahi 2 putri Nabi, sangat pemalu. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril pun kalau ketemu dengan Uthman, sampai malu. Malaikat malu ke Uthman. Tapi masih punya aset yang luar biasa. Dan beliau soleh luar biasa, hebat, asetnya masih ada sampai sekarang, sukses. Temannya Abdurrahman bin Auf, ya, dari modal pakaian saja, dilatih dengan manhaj Nabi, itu sampai menghasilkan aset luar biasa. Ya, ada satu kisah menyampaikan ketika satu kali Sayyidah Aisyah dalam rumahnya, tiba-tiba ada keributan di luar di Madinah, ramai gitu kan. Apa itu? Oh, ternyata itu katanya rombongan kafilahnya Abdurrahman bin Auf membawa 700 ekor unta. Dari modal pakaian melekat di sini, hijrah ke Madinah, sampai jadi orang kaya luar biasa yang asetnya luar biasa. Sampai disebutkan kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang terkaya sekarang di muka bumi, konon dikatakan Bill Gates. Cek asetnya luar biasa. Banyak menurut orang sekarang. Tapi nggak ada bandingan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya saja dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Antum silahkan tanyakan kalau nggak percaya. Ya. Tapi yang mau saya sampaikan gini, ya, mau saya sampaikan, ketika dikeluarkan tuntunan itu, mereka berhasil dalam dunianya, tapi soleh akhiratnya. Cek kitabnya Imam An-Nawawi ya, beliau punya kitab namanya At-Tibyan, fi Adab Hamalatil Quran. Ada 2 jenis cetakan bahasa Arab di Indonesia. Pertama terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun. Antum buka halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai dengan 2. Yang kedua ada cetakan warna kuning terbitan Darul Nafais. Ya, halaman 47, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga baris 1 sampai dengan 7. Itu bagaimana Imam An-Nawawi menuliskan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, orang-orang sukses di masanya, di balik kesibukannya masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Ya, tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih tahajud. Nggak usah ditanya yang fardu, kalau salatnya pasti di masjid. Antum sibuk apa sih? Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi juga sibuk, asetnya banyak, kaya luar biasa, sibuknya luar biasa, siang sibuk dengan manusia, malam sibuk dengan Allah, masuk surga mereka, bahkan ada yang tanpa hisab, dan sukses. Antum nih Masya Allah, sesibuk apa sih? Sibuknya luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah, apa yang mau dicari? Sampai-sampai tahajud juga enggak, subuh kesiangan, tapi anehnya cita-cita masuk surga gitu, luar biasa. Ini barangkali teman-teman, beberapa hal yang harus kita sandingkan. Nah, karena itu coba pelajari ya. Kalau Anda ingin keluarkan manhaj di masa Nabi, salah satunya keluarkan satu bab aja dulu tiap hari. Misal hari ini saya ingin belajar keislaman sesuai petunjuk Nabi. Dilihat di kitab hadis, ini dokumentasi paling bagus. Paling bagus. Misal dari rumah tangga dulu. Rumah tangga misalnya kan, keluarkan babul usrah, bab tentang rumah tangga. Bagaimana kehidupan Nabi? Ingin jadi suami seperti Nabi, ingin jadi istri seperti istri Nabi. Setiap ambil satu hadis. Lalu praktekkan dalam kehidupan. Hari kedua ambil satu hadis. Demi Allah saya katakan dalam sebulan rumah tangga kita akan ada dalam kebahagiaan. Anda pengusaha, kumpul dengan teman-teman pengusaha. Hadirkan tuntunan bisnis Nabi, hadirkan di situ. Anda diplomat, Anda birokrat, keluarkan hadis-hadisnya dan terjemahkan dalam bentuk kehidupan kita. Maka itu yang pernah dihadirkan oleh Rasulullah SAW dari sejak dulu beliau ajarkan dari awal-awal masa keislaman. Hasilnya generasi emas yang mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, dan Masya Allah. Qurannya turun 30 juznya, hadisnya disampaikan, menghasilkan generasi luar biasa, sampai disebut di Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kalau pernah ada umat di muka bumi ini, umat Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah sekarang kita merindukan itu. Bagaimana kita bisa membawa spirit di masa lalu untuk dihadirkan masa kini. Bukan cuma Al-Maidah 51 gitu kan. Ada yang jadi Al-Maidah 54 itu cuma 2 ayat kalau mau diambil. Satu Qurannya. Kita butuh generasi Qurani. Butuh kita ya. Pebisnis yang hafal Quran. Kemudian misalnya mohon maaf birokrat yang hafal Quran, diplomat penghafal Quran, ibu rumah tangga penghafal Quran. Masya Allah. Lu hadirkan nilai Quran dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan.